dicek kembali kesiapan kalian dalam pembelajaran untuk mengasingkan hal-hal yang di luar pelajaran kimia. Kemudian nah, jadi bisa dilihat ya bahwa penerapan dalam kehidupan sehari-hari kita alkohol dan alkala ini sangat banyak diterapkan. Nah, oleh sebab itu kita harus mendalaminya, dan sejauh ini kan kita merasakan nih betapa banyaknya manfaat yang kita dapatkan setelah mempelajari dan mengetahui bahwa alkohol itu ada di sekitaran kita. Sebelum masuk ke materi, kita perhatikan nih video yang sudah persiapkan untuk pengantar awal pembelajaran kita. Mari disimak. Jadi tetapi sudah saya baca ada kandungan alkoholnya. Sebaiknya dibuang atau dihabiskan. Boleh dipakai karena itu cuma di luar saja kemudian dibuang. Jadi pembahasan hukumnya itu dibagi dua. Pemakaian untuk luar itu lebih aman, masih dibolehkan dibandingkan dengan pemakaian untuk dalam ini. Nanti dirinci untuk yang luar itu bagaimana, untuk dalam gimana. Misalnya alkohol dipakai untuk luar seperti alkohol antiseptik. Ya boleh atau tidak? Boleh cuma pakai di luar, masih boleh. Namun yang jelas semua dipakai di dalam, intinya zat alkohol sendiri, zatnya bukan sudah jadi campurannya, zatnya, zat alkohol sendiri itu bukan khamar. Karena Nabi SAW itu mengatakan kaidah untuk khamar kullu muskirin khamrun, segala sesuatu yang memabukkan itu khamar, segala sesuatu yang memabukkan. Nanti kalau sudah bercampur dan itu ada dalam miras, nah itu baru jadi khamar. Dari cuplikan tadi, ada yang tahu makna dari penyampaiannya tadi? Alkohol belum tentu haram. Ya, alkohol belum tentu haram. Ada lagi selain yang disampaikan tadi? Yang memabukkan biasanya adalah Ada alkohol. campurannya. Iya, kalau yang campurannya stok alkohol baru. Nah, jadi ya, dan itu murni alkohol. Buktinya apa? Adem di mulut, panas di dalam perut. Nah, itu dia tuh. Dan itu tidak memabukkan. Nah, yang memabukkan itu seperti ya kita tahu lah, kamar yang di daerah-daerah kita yang disalurkan tua ya. Nah, itu kan campurannya apa? Banyak, dari air kelapa, kemudian dan larutan lainnya. Gitu. Jadi tolong ya jadi ingat bahwa yang memabukkan itu belum tentu. Yang memabukkan itu adalah khamar, dan yang alkohol itu belum tentu adalah khamar. Oke, itu pengantar di awal. Sekarang kita masuk ke penjelasan bagaimana materi kita. Namun sebelum itu kita harus mengetahui dulu tujuan kita belajar pada hari ini buat apa. Nah, pada kesempatan ini target kita yaitu kita ada 4 poin yang dimana kalian diharapkan mampu mengklasifikasikan berbagai golongan senyawa turunan alkana. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi gugus fungsi dan senyawa turunan alkana. Ketiga adalah dasar alkohol. Dan yang keempat, mengidentifikasi dan mengklasifikasi berbagai jenis alkohol. Oke. Kemudian selanjutnya barulah kita akan mengklasifikasikan secara umum. Dan yang terakhir baru kita menyinggung salah satu turunan alkana, yaitu alkohol dan haloalkana. Nah, pada kesempatan ini alkohol terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, nah ini adalah metanol. Nah, terlihat seperti hampir sama, tetapi perbedaannya adalah di sini. Nah, yang ini yang disebut gugus fungsi tadi, gugus fungsi, itu adalah adanya atom yang bukan dari hidrogen, atau bisa dibilang yang menjadi titik fokus yang paling aktif dalam suatu senyawa itu. Nah, oleh karena itulah nih, perbedaan yang hanya satu buah atom ini saja membawakan dampak perubahan nama, perubahan sifat, perubahan wujud.
dan juga akan membawakan perubahan reaksi kimianya. Nah, oleh karena itu dalam bidang farmasi itu salah zat saja itu akan mempengaruhi hasilnya, dan bahkan jangan zat, konsentrasinya pun jika kita menekan yang berbeda dengan petunjuk yang seharusnya itu akan mempengaruhi hasil yang didapat. Nah, oleh karena itu kita dituntut untuk lebih teliti. Nah, untuk lebih mendalamnya yang akan Bapak terapkan dalam proses pengajaran ini, kalian diharapkan untuk diskusi kelompok dengan metode inquiry. Kemudian jika memadai, kita akan melakukan eksperimen sederhana dengan model molekul ini, ya. Perhatikan seluruhnya. Ini ada molimod atau model molekul. Ini kita akan praktikkan langsung bagaimana bentuk-bentuk dari gugus fungsi itu. Seperti ini. Oh itu, ya. Mungkin kalian udah pernah ya, waktu hidrokarbon. Nah, di saat materi kimia organik ini kita masih menerapkan ini, hanya saja ini tidak banyak pilihannya. Dan ini pun tergantung unsurnya. Seperti ini, warna biru adalah unsur nitrogen. Kalau OH berarti adalah oksigen. Oksigen ini biasanya berbentuknya nih. Nanti kita akan cari mana jawaban yang paling benar. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut ke pembagian RKPD-nya ini. Ini ada identitas, nama, kelas, semester, kelompoknya, mata pelajaran, dan juga tanggal hari ini. Sesuai urutan kelompoknya ya, yang kelompok 1 buat kelompok 1. Kalian tiga sampai 5 orang ya. Yang datang tuh dari kelompok mana? Sembari kalian mengerjakan itu, maka akan menilai aktivitas kalian ya dalam prosesnya. Jadi ingat ya, kita lebih, karena kita ini adalah pembelajaran yang dalam, kita lebih menekankan proses yang kalian kerjakan. Bapak harap kalian punya, setelah dalam proses ini menemukan sikap gotong royong, kemudian berpikir kritis, kemudian kejujuran kalian. Nah, hal-hal itulah yang paling utamakan dulu dalam proses pembelajaran ini. Nah, kembali kalian mengerjakan, Bapak akan melihat penilaian individu, baik itu kemandirian kalian, komunikasi kalian, dan yang lain-lainnya. Oke, 20 menit dari sekarang ya. Ada kan 4 tabel. Satu tabelnya 5 menit selesai. Kita sampai pukul 2.30. Kita ada 2 jam pelajaran. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan ke Bapak sambil dibantu. Tidak, yang bagian Bapak kasih tahu tadi. Ada yang menandai nih, apa aja yang diisi? Nah, tuh. Juga sih. Semester berapa nih? Bertanya, kalau mau tanya nanti sesat. Berapa? Bekas boy. Kalau mau tanya sesat di jalan. Boleh pakai ini? Boleh. Apa kalau bisa mau pakai ya? Kalian diminta cepat. Jom. Bisa ya? Jom. Ada apa yang bisa digunakan? Baru 50 menit ya. Kita udah pakai 190 menit. Oke, kembali kalian mencari ya. Nah, ini ada contohnya. Bapak ini satu contohnya. Ini. Satu.
Ini nih. Yang mana lagi? Cari-cari. Cuma disarankan. Bapak tak ingat juga mengingatkan nama si Dede. Oke. Oke. Mana lagi? Ini. Ah. Nih. Oh, tak ada telinganya. Enggak ada telinganya. Tak apa-apa gini. Iya, apa udah? Minum. Semuanya perhatikan dulu sebentar ya, Bapak ambil waktunya. Siapa? Nah, ini contoh dari senyawa metanol. Nah, ini dilihat senyawa metanol. Ada atom C, yaitu disimbolkan dengan warna hitam. Atom hidrogen disimbolkan dengan warna putih, dan atom O disimbolkan dengan merah. Nah, O ini berikatan sama H. Nah, karena dia dua tangannya. Ya, seperti ini bentuknya. Nah, ini adalah metanol. Jadi kalau ada yang membayangkan bagaimana struktur dari metanol. Bedanya dengan metanol apa, Pak? Nah, bentar Bapak buat. Pembersih sepatu itu kan juga. Di rumah ya. Sepatu kan juga. Oh ya, apa? Kalau ini bisa juga untuk pembersih sepatu kan, Pak? Ada. Iya, apa kan? Untuk menjilatkannya, Iya. menghilangkan kuman-kumannya. Hand sanitizer. Ya. Di rumah pun ada namanya namanya. Sanitizer, oh. Ini apa ini pembersih apa nih? Iya. Halo, Mereka. Iya. Apa lagi? Beli. Ya, terlihat jelas nih. Yang satu, jadi yang kanan bapaknya adalah metana. Yang ini metanol. Pembersih itu. Nah, Oh, O-nya ini lah. Makanya ini disebut dengan gugus fungsi tadi. Ini adalah gugus fungsinya. Iya lah, itu salah. Sifat keras dari alkohol itu dipakai. pembersih muka, pembersih wajah. Dia lagi bilang keras-keras lagi. Ada tahu kenapa? Tra. Untuk yang pertama nih ya, CH3. Berarti hanya ada 3 nih. Nah, ini Cl-nya. Ini disebut dengan kloro metana. Ini nyatu ya namanya. Kemudian yang kedua, etanol. Etanol itu metana etana, berarti C-nya 2. Nah, hanya di sini berapa? 3 ditambah 2. 5. Makanya nih, C yang pertama kan memiliki hanya 3, berarti hanya ada 3 di sekitarannya. Kemudian C yang kedua hanya ada 2, berarti ada 2 di sekitarannya. Yang terakhir gugus alkohol OH, maka OH-nya di sini. Begitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya fokus kita kepada gugus alkohol. Nah, alkohol ini bisa kalian lihat pengertiannya adalah senyawa organik yang mengandung gugus OH atau hidroksil yang terikat pada atom karbon jenuh atau sp3. Ini adalah jenis ikatan SPDF yang dipelajari kelas 10 itu. Ini membedakannya dari fenol. Fenol adalah O saja. Kalau alkohol itu O sama H. Ini akan bisa kita lihat sebelumnya nih. Nih, fenol. Nih, etatnya adalah fenol nih. Nah, beda kan? Ya. Yang satu ada H, yang satu ada hanya O. Oh, saja. Nah, oleh karena itu tanpa hidrogen. Ciri-ciri khas alkohol adalah hidroksilnya OH, memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan alkana padanya karena ikatan hidrogen antar molekul. Terus beberapa anggota paling sederhana larut dalam air dan bersifat polar karena gugus OH. Makanya itu dalam parfum
kita itu kan rata-rata yang digunakan adalah larutan alkohol. Karena kalau dipaksakan pakai air, dia kayak macam apa? Tidak larut. Macam ada pembatas dalam parfum kita tuh. Nah, kemudian apa lagi Pak? Titik didihnya tinggi. Kenapa titik didihnya tinggi? Contoh dalam bensin kita itu, bahan bakar motor tuh. Kalau seandainya titik didihnya seperti air, nyala mesin tuh, paling setengah jam langsung habis air. Kalau bahan bakarnya air, tapi karena bahan bakar kita itu sifatnya sama, memiliki hidroksil OH, maka dia tuh lambat. Walaupun mesin itu sepanas apapun, alkohol itu tetap ada gitu. Paling dia menguap sedikit demi sedikit. Nah, jadi bisa dibilang kenapa Pak bensin kami, mesin motor kami lebih boros bensinnya. Bisa jadi mesinnya sangat panas betul, makanya tuh mudah cepat menguap bensin tadi. Atau bisa jadi memang bawaan dari produk mesinnya itu. Ya, kalau pakai oplosan gimana Pak? Ya pakai oplosan nanti air itu lah yang akan terdiam nanti tuh. Jadi bensin oplosan ya. Selanjutnya, ini struktur dasarnya nih. Kalian bisa perhatikan adalah OH. Ujungnya adalah OH juga. Dan penamaannya dari awalnya metana menjadi 0. Dari awalnya etana menjadi etan. Dan yang terakhir dari awalnya propana berarti 0. Artinya setiap awalan yang dulu adalah alkana, yang awalannya ana. Kalau kalian jumpa alkohol berarti apa? Alkanol. Metanol. Nah, contoh misalkan metana. Ini kan awalannya met ya. Maka kalau kita di alkohol, met, nih anol ini yang dipakai. Anol. Ini C-nya 1. Kalau C-nya 2, metana, etana. Et. Ujungnya ana. Ana. Berarti di sini anol, etanol, dan seterusnya. Nah, seperti itu penamaannya. Oke, ini jenis alkohol dan klasifikasinya. Ada yang primer, sekunder, dan tersier. Apa bedanya nih Pak? Primer, sekunder, dan tersier. Nah, bisa kita perhatikan di sini ya, bahwa primer itu adalah gugus OH terikat pada atom karbon yang hanya memiliki 1 atom karbon lainnya dan 2 atom hidrogen. Ini contoh etanol. Etanol katanya adalah contoh dari si etanol. Berarti C-nya ada 2. Ini hanya 3. Ini hanya 2. Ini OH. Ini adalah alkohol primer yang terikat hanya 1 atom C. Nih, 1 atom C saja. Ini yang primer. Kemudian selanjutnya sekunder. Apa contoh di situ? Isopropanol. Propanol. Berarti seperti ini. Isopropanol. Berarti propanol. Metana, etana, pro. 3 ya. Nah, 3. Maka seperti ini. Nah, ini hanya 3. Ini hanya ada 1. Ini 3. Nah, 2 propanol. Oke, nih. Ini 1, 2, 3. Rantainya, rantai ke-1, rantai ke-2, rantai ke-3, dan OH-nya ini sama di sini. Dan saat ini adalah terdapat C yang di setelahnya. Ini kan di nomor 2. Setelah dari nomor 2 itu ada nomor 3. Nah, yang jadi iso atau alkohol sekunder ini adalah dia terikat sama 2 atom C. Atom C yang di sini dan di sini.
Kalau yang tadi hanya di sini saja nih ikatannya nih. Satu atom saja. Nah, dan yang terakhir tersier. Berarti ini satu, bisa dibilang satu, ini dua. Berarti tersier ini adalah tiganya. Nah, bagaimana bentuknya? Contohnya apa tuh? 2 metil 2 propanol ya. Propanol, metana, etana, propana. Oke, metana, etana, propana berarti 3. 1, 2, 3. Terus di dalam di lantai 2 ada metil ya. Di sini ada metil. Ya, 3 metil. Kemudian OH-nya di situ. Nah, di sini di 2 ini ada OH. Nah, saat ini OH berikatan sama 3 atom C. Nah, makanya ini yang terpenuhi tersier tadi. Ini CH3. Ini C saja, tidak ada lagi tangannya, ini sudah 4 ikatannya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Sebelum kalian masuk ke pengisian RKPD ya. Nah, jadi intinya gugus alkohol kalian bisa lihat yaitu gugus yang memiliki fungsi OH min. Kemudian alkohol itu terdiri dari sekunder, primer dan tersier. Dan kalian bisa lihat contoh-contohnya tadi ada gugus fungsi adalah gugus yang berbeda dan atom yang berbeda dari atom yang lainnya. Seharusnya kan C sama H saja. Nah, dalam kenyataannya rantai hidrokarbon itu ada yang mengikat selain C sama H. Contoh seperti senyawa alkohol itu, yang mengikatnya adalah OH min. Oleh karena itu gugus fungsi dari alkohol itu adalah OH min. Oke. Selanjutnya kita masuk ke L kecil. Apa bedanya ini sama ini? jawabannya tadi ya. Jadi beda. Ini tidak. Ini tidak. Kelompok 1 tadi sudah Matanya apa berapa? Oke, untuk presentasi berikutnya kita minta dari kelompok 3, Bismillah. 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Etilena klorida. Ya. Soalnya yang terakhir CCl2N2. Ini satu, ini dua. Perbedaannya ya. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1 nih. Oke, Awal berapa itu? Aku nggak bisa. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Nabila, ayo sampaikan dia kamu dapat siapa aja. Kita praktek untuk polikopnya juga boleh. Praktik kali ini ya. Ini lebih banyak Jadi kita dapat mengetahui tentang tadi awan yaitu ada sodi alkohol, Sama. Kalau sama aku. Karena ini kita dapat mengetahui tentang yang kalau yang C itu berwarna hitam, dan yang itu berwarna orange. Ya, benar ya.
tangan dulu untuk aslinya ya. Oke, tren dan perbedaan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Tersier. Ya. Primer, sekunder, dan tersier. Ya. Oke, 5 menit dari sekarang. Sekunder dan tersier. Dalam sekunder ini juga Yang mana nomor satu? Iya. Berfungsi. Oke, seluruhnya Bapak rasa juga untuk pertemuan hari ini sebelum daripada itu jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di kata nama dan turunan yang berikutnya turunan akan yaitu tentang Esther dan asal karboksilat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.